Halo teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama ada gerak dan lintasan, yang kedua adalah kedudukan, jarak dan perpindahan, kemudian yang ketiga adalah kelajuan dan kecepatan, yang keempat adalah percepatan dan perlambatan, dan yang terakhir adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Sebelum kita masuk ke materi ini lebih lanjut, maka mari kita lihat gambar yang berikut ini. Ini ada sebuah pesawat luar angkasa yang sedang meluncur. Kemudian ini adalah sebuah kereta cepat yang bergerak pada lintasannya. Ini adalah kondisi mobil di jalan tol yang sedang mengalami kemacetan. Dari ketiga gambar ini, pertanyaannya adalah, teman-teman tahu nggak jenis gerakan yang terjadi pada masing-masing gambar tersebut? Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Mengapa bisa demikian? Dan bagaimana bentuk lintasan gerakannya? Nah, untuk memahami ini lebih lanjut, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah gerak dan lintasan. Lihat gambar yang berikut ini. Ini ada mobil pada lintasan jalan raya, kemudian ada orang yang sedang berdiri yang menggunakan masker. Kemudian mobil ini berpindah posisi dari kanan ke kiri. Pertanyaannya adalah, mobil ini bergerak atau tidak? Mobil ini bisa dikatakan bergerak, bisa juga dikatakan tidak. Artinya, mobil ini bergerak atau tidaknya itu relatif. Bagaimana bisa dikatakan relatif? Mobil ini bergerak atau tidak itu bergantung pada benda lain yang digunakan sebagai acuan. Contoh, jika acuannya adalah orang yang berdiri di pinggir jalan yang menggunakan masker ini, maka mobil ini dikatakan bergerak karena dari posisi kanan ke posisi kiri. Tetapi mobil ini bisa dikatakan diam jika acuannya adalah sopir dari mobil ini. Oleh karena itu, mengapa mobil ini dikatakan bisa bergerak ataupun diam atau relatif ya, tergantung dari acuan yang kita gunakan. Nah, benda itu dikatakan bergerak jika kedudukan benda itu mengalami perubahan terhadap acuannya. Seperti yang tadi, mobil ini dikatakan bergerak karena acuannya adalah orang yang menggunakan masker. Dan mobil ini dikatakan diam jika acuannya adalah sopir dari mobil ini. Berikutnya adalah mengenai lintasan. Apa itu lintasan? Lintasan adalah tempat kedudukan titik-titik yang dilalui oleh sebuah benda yang bergerak. Kalau dalam kasus kita ini adalah lintasannya adalah jalan raya. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah kedudukan, jarak, dan perpindahan. Yang pertama, kedudukan. Apa itu kedudukan? Kedudukan itu adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap titik acuan tertentu. Seperti contoh ini. Ada titik A, B, C, D itu berada pada koordinat sumbu X dengan satuan cm. Untuk menentukan kedudukan dari titik-titik ini, maka kita harus menentukan acuannya terlebih dahulu. Jika kita memilih titik acuannya adalah titik B, maka kedudukan titik A itu adalah min 3 cm. Artinya ada di sebelah kiri titik B yang jaraknya 3 cm. Karena ada di sebelah kiri, maka kita kasih tanda minus. Atau kalau ditulis XA sama dengan min 3 cm. Nah, bagaimana dengan kedudukan titik C? Titik C ini berada pada 2 cm dari titik B. Karena dia berada di sebelah kanan, maka bernilai positif. Sehingga XC sama dengan 2 cm. Ini yang bisa kita tulis. Jadi untuk kedudukan ini kita harus tentukan dulu acuannya, dan jika kedudukannya ada di sebelah kiri maka bernilai negatif, jika di sebelah kanan maka bernilai
positif. Yang berikutnya adalah jarak. Nah, untuk memahami apa itu jarak, perhatikan gambar berikut ini. Seorang anak yang sedang berjalan dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B, dia menempuh 3 cm. Kemudian, anak ini meneruskan perjalanan ke titik C. Dia menempuh perjalanan sejauh 5 cm. Pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh oleh anak ini dari titik A ke titik C? Saya yakin teman-teman sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah 8 cm. Atau 3 cm ditambah 5 cm. Itulah jarak yang ditempuh oleh anak ini dari titik A ke titik C. Kalau gitu apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda oleh anak ini dalam selang waktu tertentu. Jadi teman-teman, jarak ini adalah panjang lintasan yang ditempuh. Ingat ya. Berikutnya adalah perpindahan. Nah, untuk memahami apa itu perpindahan, perhatikan yang berikut ini. Seorang anak bergerak dari titik A ke titik C. Dari titik A ke titik C ini, anak ini menempuh perjalanan 8 cm. Setelah sampai di titik C, anak ini kembali lagi ke titik B. Anak ini menempuh perjalanan 5 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh oleh anak ini dari titik A ke titik B? Jawabannya adalah 13 cm. Yaitu dari A ke C ditambah C ke B, gitu kan? Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapakah perpindahan yang dilakukan oleh anak ini? Nah, untuk perpindahan ini besarnya adalah 3 cm. Yaitu dari titik awalnya A ke titik B. Jadi perpindahan ini tergantung dari kedudukan anak ini atau perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Paling gampangnya gini ya teman-teman ya. Perpindahan ini teman-teman lihat posisi awalnya di mana, posisi akhirnya di mana, gitu ya. Tinggal dicari panjangnya dari posisi awal ke posisi akhir. Dari A ke B itu kan panjangnya 3 cm, maka perpindahannya 3 cm. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau anak ini dari A ke C, ke B, kemudian ke A lagi, atau kembali ke posisi awalnya lagi, maka perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah 0, karena posisi awalnya di A, kembali lagi ke A, tidak ada jarak dari titik A ke titik A, gitu ya. Jadi perpindahan itu tergantung posisi awal dan posisi akhir. Kalau jarak tadi adalah panjang lintasannya. Seekor anak kucing berlari ke arah timur sejauh 9 meter. Kemudian berbelok ke selatan dan berlari lagi sejauh 12 meter. Jarak dan perpindahan yang dialami kucing tersebut adalah, untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah, yang pertama, kucing ini bergerak ke timur atau X timur sejauh 9 meter. Kemudian bergerak lagi ke selatan, X selatan 12 meter. Yang ditanyakan, berapakah X jarak yang ditempuh, kemudian delta X perpindahan yang dialami kucing. Untuk menyelesaikan ini, teman-teman lihat gambar berikut ini. Ke timur 9 meter, ke selatan 12 meter. Sehingga jarak yang ditempuh adalah X timur tambah X selatan. X sama dengan 9 tambah 12. X-nya sama dengan 21 meter. Ini jarak yang ditempuh. Kalau ditanya perpindahan, berarti yang mana? Yang garis berwarna pink ini. Bagaimana mencari panjang garis yang berwarna pink ini? Kita menggunakan rumus Pythagoras.
yaitu delta X sama dengan akar 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Delta X sama dengan akar 81 tambah 144. Delta X sama dengan akar 225. Sederhananya delta X sama dengan 15 meter. Ini adalah perpindahan yang dialami kucing tersebut. Berikutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Yang pertama adalah kelajuan dan kecepatan rata-rata. Laju rata-rata atau kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh benda sepanjang lintasannya dibagi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Nah, kelajuan ini atau laju ini merupakan besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran yang hanya memiliki nilai, tetapi tidak memiliki arah. Dengan persamaannya, kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Ingat ya teman-teman, jarak dibagi waktu. Jarak tadi apa? Diingat lagi ya. Dengan simbol besarannya adalah Pi sama dengan S per T. Berikutnya kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Kecepatan merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu berarti punya nilai dan punya arah. Ingat, kecepatan itu adalah perpindahan. Kalau kelajuan tadi adalah jarak. Nah, dengan persamaannya adalah perpindahan dibagi waktu tempuh. Dengan simbol besaran sama ya, Pi sama dengan S per T. Berikutnya adalah kecepatan rata-rata. Untuk memahami kecepatan rata-rata ini, perhatikan gambar grafik berikut ini. Ada titik A dan titik B yang berada pada koordinat sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X-nya itu adalah T, waktu dalam satuan second, dan sumbu Y itu adalah jarak X dalam satuan meter. Dari titik A ke titik B itu mengalami perpindahan atau perubahan kedudukan. Untuk titik A-nya sendiri itu memiliki X1 dan T1. Untuk titik B itu sendiri memiliki X2 dan T2. Sehingga kecepatan rata-ratanya menjadi X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Atau sama dengan delta X per delta T. Di mana V itu adalah kecepatan rata-rata dengan satuan meter per second. X1 itu adalah kedudukan di titik A dengan satuan meter. X2 itu adalah kedudukan di titik B dalam satuan meter. T1 itu adalah waktu di titik A dengan satuan second. T2 ini adalah waktu di titik B dengan satuan second. Delta X itu adalah perpindahan dari A ke B dengan satuan meter. Dan delta T itu adalah selang waktu dengan satuan second. Berikutnya adalah kelajuan dan kecepatan sesaat. Lihat gambar grafik berikut ini. Grafik posisi X terhadap waktu pada gerak lurus sembarangan. Jika titik B semakin dekat dengan titik A, maka selang waktu atau selisih waktunya menjadi sangat kecil. Jadi titik A dan titik B ini posisinya sangat dekat. Jadi delta T-nya sangat kecil. Nah, untuk delta T kecil mendekati 0, maka B ini hampir berimpit dengan A. Sehingga kecepatan yang terjadi pada saat itu disebut kecepatan sesaat yang dituliskan sebagai berikut. Pi sama dengan limit delta T atau selisih waktunya mendekati nilai 0, delta X per delta T. Contoh soalnya sebagai berikut. Posisi batu yang dijatuhkan dari keadaan diam dari pinggir jurang dinyatakan dengan persamaan X sama dengan 5 met second pangkat minus 2 dikali T pangkat 2 dengan X dalam meter dan T dalam second. Hitunglah kecepatan sesaat batu pada saat T sama dengan 2 second. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah ada persamaan posisinya X sama dengan 5 meter S pangkat minus 2 T kuadrat. Kemudian ada waktunya, T-nya 2 second. Yang ditanyakan, berapakah kecepatan sesaat pada saat T-nya 2 second. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus kecepatan sesaat, yaitu Pi sama dengan limit delta T mendekati 0. Artinya selisih waktunya itu mendekati 0, delta X per delta T.
kita misalkan selisih waktunya delta T-nya yang paling kecil itu adalah 0,01 second. Ini mendekati nilai 0. Jadi selisih waktunya kita pakai adalah 0,01 second. Sehingga kita bisa menentukan untuk nilai T1-nya itu adalah 2 second. Dan T2-nya adalah 2 ditambah 0,01 sama dengan 2,01 second. Jadi kalau ini kita kurang T2 dikurang T1, maka ketemu selisihnya adalah 0,01 second. Ini kalau kita misalkan selisihnya delta T-nya adalah 0,01 second. Nah, kita pakai untuk nilai T1 dan T2-nya ini untuk menentukan posisi batu tersebut. Untuk posisi batu saat T1-nya 2 second, berarti kita tinggal masukkan nilai T1-nya tadi ke persamaan posisi batu tersebut. Menjadi X1 sama dengan 5 meter S pangkat minus 2 dikali 2S pangkat 2. Kita sederhanakan. X1 sama dengan 5 meter S pangkat minus 2 dikali. Kita kuadratin. 4 dikali S pangkat 2. Sederhanakan lagi. X1 sama dengan 20 meter. Berikutnya kita mencari posisi batu pada saat T-nya 2 second. T2 second sama dengan 2,01 second. Menjadi X2 sama dengan 5 meter S pangkat minus 2 dikali 2,01 S pangkat 2. Kita sederhanakan. X2 sama dengan 5 meter S pangkat minus 2 dikali 4,0401 dikali S pangkat 2. 4,0401 ini diperoleh dari mana? Dari 2,01 kuadrat. Kita sederhanakan lagi. X2 sama dengan 20,2 meter. Ketika kita mengetahui nilai posisi dari batu tersebut, baik itu di T1 maupun di T2, maka kita bisa mencari kecepatan sesaatnya. P sama dengan delta X per delta T. Masukkan nilai tersebut ke persamaan ini. P sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. P sama dengan 20,2 dikurang 20 per 2,01 dikurang 2. P sama dengan 0,2 per 0,01. Sederhanakan lagi. Pi sama dengan 20 meter per second. Inilah kecepatan sesaatnya, yaitu 20 meter per second. Sebuah mobil berangkat dari suatu tempat dalam garis lurus dan menempuh jarak 20 km ke kanan, dan kemudian kembali ke tempat asalnya 1 jam kemudian. Berapakah laju rata-rata dan kecepatan rata-rata perjalanan mobil tersebut? Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama adalah lintasannya yang ditempuh mobil ini adalah lintasan lurus. Kemudian jarak yang ditempuh ketika mobil ini berangkat yaitu 20 km. Kemudian waktu yang diperlukan dari dia berangkat sampai dia kembali lagi itu 1 jam. Yang ditanyakan laju rata-rata V dan kecepatan rata-ratanya P. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus kelajuan rata-rata P sama dengan S per T dan kecepatan rata-rata P sama dengan S per T. Bedanya adalah untuk kelajuan rata-rata itu S yang kita gunakan itu adalah jarak. Sedangkan untuk kecepatan rata-rata S yang kita gunakan adalah perpindahannya. Nah, kita gunakan persamaan untuk kelajuan rata-rata terlebih dahulu, yaitu P sama dengan S per T. Nah, pertanyaannya berapakah jarak yang ditempuh mobil ini dari berangkat sampai kembali lagi? Berarti jarak yang ditempuh adalah 2 kalinya dari berangkat, yaitu 20 tambah 20 per untuk waktunya sendiri adalah 1 jam. Menjadi P-nya sama dengan 40 km per jam. Ini adalah kelajuan rata-ratanya. Sedangkan untuk kecepatan rata-ratanya P sama dengan S per T. Nah, S di sini adalah perpindahannya.
Nah, pertanyaannya, ketika dia berangkat dan kembali lagi, posisi awalnya di mana, posisi akhirnya di mana? Nah, posisi awal dan posisi akhirnya sama, sehingga perpindahannya sama dengan 0. Pi-nya sama dengan 0/1. Sederhanakan, Pi-nya sama dengan 0 km per jam. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 0 km per jam. Berikutnya adalah percepatan dan perlambatan. Yang pertama adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu dengan persamaan A sama dengan Pi per T, di mana A itu adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, Pi itu adalah kecepatan dengan satuan meter per second, T itu adalah waktu dengan satuan second. Berikutnya adalah percepatan rata-rata. Dengan persamaan adalah A sama dengan Pi2 dikurang Pi1 per T2 dikurang T1, atau sama dengan delta Pi per delta T. Kemudian yang berikutnya adalah percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah laju perubahan kecepatan dalam selang waktu yang sangat singkat. Delta T-nya mendekati 0, sehingga ditulis persamaannya adalah A sama dengan limit delta T, artinya selisih waktunya mendekati nilai 0, delta Pi per delta T. Contoh soalnya sebagai berikut. Seorang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan awalnya 18 km per jam. Setelah 10 second kecepatannya menjadi 54 km per jam. Berapa percepatan sepeda motor tersebut dalam satuan meter per second kuadrat? Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada kecepatan awalnya atau kecepatan mula-mulanya Pi1, yaitu 18 km per jam. Nah, karena satuannya masih dalam satuan kilometer per jam dan diminta meter per second, maka kita ubah satuan ini. Caranya adalah 18 dikali 1000. 1000 dari mana? Dari 1 km ke meter itu kan 1000. Jadi dikaliin 1000 per 3600. 3600 dari mana? 1 jam itu kan sama dengan 3600 second. Jadi hasilnya adalah 5 meter per second. Untuk V-nya yang 18 km per jam menjadi 5 meter per second. Berikutnya untuk delta T-nya setelah 10 second. Berarti delta T-nya 10 second. Kemudian ada Pi2 sebesar 5 km per jam. Ini kita ubah juga ke meter per second menjadi 54 dikali 1000. Caranya sama ya, seperti mencari Pi1 tadi, per 3600 sama dengan 15 meter per second. Yang ditanyakan, berapakah percepatannya? A-nya atau percepatan rata-ratanya. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus percepatan rata-rata. A sama dengan delta Pi per delta T. Kita gunakan persamaan tersebut. A sama dengan delta Pi per delta T. Masukkan nilainya. A sama dengan Pi2 dikurang Pi1 per delta T. A sama dengan 15 kurang 5 per 10. A sama dengan 1 meter per second kuadrat. Jadi percepatan rata-ratanya adalah 1 meter per second kuadrat. Diandaikan kecepatan mobil balap untuk sembarangan waktu T diberikan oleh persamaan Pi sama dengan 60 ms pangkat minus 1 ditambah dalam kurung 0,5 ms pangkat minus 3 dikali T pangkat 2. Hitunglah A, perubahan kecepatannya pada selang waktu antara T1-nya 1,0 second dan T2-nya sama dengan 3,0 second. Yang B, percepatan rata-rata pada selang waktu T1-nya sama dengan 1,0 second dan T2-nya sama dengan 3,0 second. Dan yang C, percepatan sesaat pada T sama dengan 1,0 second dengan mengambil selisih waktunya atau delta T-nya sama dengan 0,1 second. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada persamaan kecepatan.
Pi sama dengan 60 ms pangkat minus 1 tambah dalam kurung 0,5 ms pangkat minus 3 dikali T pangkat 2. Yang ditanyakan, berapakah A, delta P-nya, perubahan kecepatannya pada saat T1-nya 1,0 second dan T2-nya 3,0 second. Kemudian yang B, percepatan rata-ratanya pada saat T1-nya sama dengan 1,0 second dan T2-nya sama dengan 3,0 second. Dan yang C, percepatan sesaatnya dengan T sama dengan 1,0 second dengan mengambil selisih waktunya adalah 0,1 second. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus. Yang pertama adalah perubahan kecepatan. Delta P sama dengan P2 dikurang P1. Untuk percepatan rata-ratanya A sama dengan delta P per delta T. Untuk percepatan sesaatnya A sama dengan limit delta T mendekati 0. Selisih waktunya itu mendekati 0, yaitu yang kita pakai adalah 0,1 second delta P per delta T. Untuk mencari perubahan kecepatannya, kalau dari rumus yang ada ini, maka kita harus mencari dulu kecepatan awal dan kecepatan akhirnya. Nah, kita cari dulu kecepatan awal pada saat T1 sama dengan 1,0 second. Kita tinggal masukkan nilai T-nya ke persamaan kecepatan tadi. P1 sama dengan 60 ms pangkat minus 1 ditambah dalam kurung 0,5 ms pangkat minus 3 dikali dalam kurung 1 S pangkat 2. Sederhanakan, P1 sama dengan 60 ms pangkat minus 1 ditambah 0,5 ms pangkat minus 1. P1 sama dengan 0,5 ms pangkat minus 1. Ini kecepatan pertamanya, kecepatan mula-mulanya pada saat T1-nya 1,0 second. Berikutnya kita cari kecepatan kedua, P2-nya pada saat T2-nya 3,0 second. Kita tinggal masukkan ke persamaan kecepatan. P2 sama dengan 60 ms pangkat minus 1 ditambah dalam kurung 0,5 ms pangkat minus 3 dikali dalam kurung 3S kuadrat. Sederhanakan, P2 sama dengan 60 ms pangkat minus 1 ditambah 0,5 ms pangkat minus 3 dikali 9S pangkat 2. Sederhanakan, P2 sama dengan 60 ms pangkat minus 1 ditambah 4,5 ms pangkat minus 1. Sederhanakan lagi, P2 sama dengan 64,5 ms pangkat minus 1. Ini adalah kecepatan kedua pada saat T2-nya 3,0 second. Dari nilai P1 dan P2 kita bisa mencari nilai perubahan kecepatannya dengan persamaan delta P sama dengan P2 dikurang P1. Kita masukkan ke persamaan tersebut. Delta P sama dengan 64,5 dikurang 60,5. Delta P sama dengan 4 ms pangkat minus 1. Ini adalah perubahan kecepatannya. Berikutnya kita mencari percepatan rata-rata. A sama dengan delta P per delta T. Nah, ini lebih mudah lagi karena kita sudah mencari delta P-nya. Tinggal kita masukkan ke persamaan ini. A sama dengan, untuk delta P sendiri adalah 4 ms pangkat minus 1 per, untuk waktunya sendiri atau delta T-nya yaitu T2 dikurang T1. T2-nya 3, T1-nya 1. 3 kurang 1, 2. Jadi 4 per 2. Sehingga percepatan rata-ratanya A-nya sama dengan 2 ms pangkat minus 2 atau 2 meter per second kuadrat. Berikutnya yang C. Untuk C ini, karena di situ sudah ditentukan kita mengambil delta T atau selisih waktunya itu adalah 0,1 second dan waktu T-nya adalah 1,0 second, sehingga kita bisa menentukan untuk T1-nya itu adalah 1,0 second. Untuk T2-nya berarti 1 ditambah 0,1 second menjadi 1,1 second. Ketika kita mengetahui T1 dan T2-nya, kita bisa mencari
kecepatan awal pada saat T1 dan kecepatan kedua pada saat T2. P1-nya tidak lain adalah sama seperti mencari yang A tadi, yaitu P1-nya sama dengan 60,5 ms pangkat minus 1. Untuk P2-nya, tinggal kita masukkan nilai T-nya yang 1,1 second ke persamaan kecepatan. Menjadi P2 sama dengan 60 ms pangkat minus 1 ditambah dalam kurung 0,5 ms pangkat minus 3 dikali dalam kurung 1,1 s kuadrat. Kita sederhanakan, P2 sama dengan 60 ms pangkat minus 1 ditambah dalam kurung 0,5 ms pangkat minus 3 dikali dalam kurung 1,21 s pangkat 2. 1,21 ini dari mana? Dari 1,1 kuadrat. Sederhanakan lagi, P2 sama dengan 60 ms pangkat minus 1 ditambah 0,605 ms pangkat minus 1. Sederhanakan, P2 sama dengan 60,605 ms pangkat minus 1. Sehingga kita bisa menemukan nilai P1 dan P2-nya. Ketika kita sudah menemukan nilai P1 dan P2-nya, kita bisa mencari percepatan sesaatnya menggunakan persamaan yang A sama dengan delta V per delta T. Kenapa limitnya tidak ada? Karena tadi limitnya itu adalah selisih waktu yang mendekati 0, yaitu delta T yang kita gunakan adalah 0,1, sehingga kita tinggal pakai persamaannya. A sama dengan delta V per delta T. Masukkan nilainya. A sama dengan 60,605 dikurang 60,5 per, untuk delta T sendiri sudah ada 0,1. Sederhanakan, 0,105 per 0,1 menjadi 1,05 ms pangkat minus 2. Inilah percepatan sesaatnya. Seseorang mengendarai sepeda motor dari keadaan diam, kemudian bergerak lurus dengan nilai kecepatan terhadap waktu seperti gambar grafik P terhadap T di bawah ini. A. Tentukan percepatan rata-rata pada 4 second pertama. B. Tentukan percepatan rata-rata dari 2 second hingga 6 second. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada kecepatan mula-mulanya, P-nya 0 meter per second, waktunya T-nya sama dengan 0 second. Kemudian untuk berikutnya ada T sama dengan 2 second, P sama dengan 4 meter per second. Kemudian yang berikutnya adalah T sama dengan 4 second, P-nya sama dengan 6 meter per second. Ini dari grafik ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah T sama dengan 6 second, P-nya sama dengan 12 meter per second. Yang ditanyakan, yang pertama adalah percepatan rata-rata pada 4 second pertama, berarti T awalnya adalah 0 second sampai T-nya 4 second. Kemudian yang B, percepatan rata-rata atau A sama dengan berapa pada saat T-nya 2 second sampai dengan T-nya 6 second. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan persamaan percepatan rata-rata. A sama dengan delta V per delta T. Untuk delta V-nya sendiri berarti 6 dikurang 0. 6 ini dari mana? 6 ini adalah dari grafik. Kalau teman-teman lihat di situ, pada saat T-nya 4 second, berarti kecepatannya adalah 6. Dikurang 0. 0 ini dari mana? Pada saat T-nya 0 second, berarti kecepatannya juga 0. Per 4 dikurang 0. Sederhanakan, A sama dengan 6 per 4. A sama dengan 1,5 M per S kuadrat. Ini percepatan rata-rata pada T 4 second pertama. Berikutnya, percepatan rata-rata dari 2 second hingga 6 second. Kita gunakan persamaan A sama dengan delta V per delta T. Masukkan nilainya. 12 dikurang 4. 12 ini dari mana? Dari grafik. Jadi kalau teman-teman lihat di situ, pada saat T-nya 6 second, V-nya adalah 12. Sedangkan pada saat T-nya 2 second, P-nya sama dengan 4. Makanya 12 dikurang 4. Per 6 dikurang 2.
Sederhanakan, A sama dengan 8/4. A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Yang berikutnya adalah perlambatan. Apa itu perlambatan? Kita misalkan sebuah kendaraan yang bergerak dan secara perlahan mengurangi kecepatannya, maka kendaraan itu mengalami perlambatan. Misalkan kita menggunakan kendaraan bermotor. Ketika kita melihat ada lampu merah di depan, maka kita akan mengurangi kecepatan kita sehingga pada saat persis di lampu merah atau tepatnya di lampu merah kita berhenti. Itu artinya kita mengalami perlambatan. Nah, perlambatan itu sama dengan percepatan yang bertanda negatif atau min A. Jadi nanti kalau berbicara tentang perlambatan, berarti percepatannya itu kita kasih tanda negatif atau min A. Berikutnya adalah GLB, gerak lurus beraturan. GLB ini adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau kecepatannya konstan. Contoh GLB yaitu pada saat mobil yang bergerak di jalan bebas hambatan dengan kecepatan konstan. Misalkan teman-teman berkendara di jalan tol yang bebas hambatan dan lintasannya lurus, itu memungkinkan teman-teman memacu kecepatan kendaraan teman-teman dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Ya. Nah, untuk GLB sendiri, grafik hubungan antara P, kecepatan dan waktu, itu seperti ini. Garis lurus horizontal sejajar dengan sumbu waktu T. Seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk grafik hubungan antara jarak dan waktu seperti ini. Garis lurus yang membentuk kemiringan tertentu alfa. Semakin besar kemiringannya, maka nilai kecepatannya akan semakin besar pula. Untuk persamaannya pada gerak lurus beraturan adalah yang pertama Pi sama dengan S per T, dan untuk persamaan yang lain adalah S sama dengan Pi dikali T. Pi itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak, T adalah waktu. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil setelah melaju 20 menit adalah, untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah, yang pertama adalah Pi, kecepatan tetap 72 km per jam. Kita ubah ke meter per second. Jadi 72 dikali 1000, seribunya dari mana? Dari 1 km itu sama dengan 1000 meter per 3600 second itu dari mana? Dari 1 jam sama dengan 3600 second. Sederhanakan menjadi 20 meter per second. Kemudian ada waktunya 20 menit, ini kita ubah ke second, jadi 20 kali 60 sama dengan 1200 second. Yang ditanyakan berapakah S-nya atau jarak yang ditempuh mobil tersebut. Untuk menyelesaikan ini kita gunakan persamaan S sama dengan V dikali T. Masukkan nilainya. S sama dengan 20 kali 1200. S sama dengan 24.000 meter atau S sama dengan 24 km. Inilah jarak yang ditempuh mobil setelah melaju 20 menit. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih.